kekuatan kami, Engkau Tuhan yang memberikan anugerah-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. Kami tahu hari ini pun karena anugerah, bukan karena kekuatan dan kesanggupan kami. Kami berdoa Engkau mendidik kami, Engkau mengajar kami untuk selalu sadar bahwa ini bukan karena kekuatan apapun, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, Saudara, kita akan belajar firman pagi hari ini. Saya berdoa, saya berharap akan memberikan sebuah pengertian, karena banyak orang mengatakan begini. Saya dengar di semua kota ini, mungkin Mahanaim tidak. Bertahun-tahun profetis terus. Mana kenyataannya? Saya belum pernah dengar orang Mahanaim satu pun ngomong begitu. Mungkin 1000 saya nggak tahu. Kalau satu saya nggak dengar. Hari ini kita makan lagi roti profetis. Ya kan? Lalu ada yang mungkin berkata ini profetis lagi. Benerannya mana ini? Saudara, saya ingin mengajak Anda melihat dan memahami bahwa bahkan kalau Anda membaca Alkitab, yang kita khotbahkan 1 jam itu, dalam kenyataannya itu merupakan sebuah cerita yang memakan waktu ratusan tahun. Jadi bagaimana kita mau mencerna selama 1 jam, peristiwa yang sudah ratusan tahun itu sendiri sebuah anugerah luar biasa. Nah sekarang kemudian ketika saudara diajak untuk melakukan hal yang profetis, bagaimana Anda juga ingin membuat itu menjadi dalam 2-3 menit terjadi. Ya, saya berharap saudara menyadarinya. Yang kedua, hari ini saya mau ajak kita membaca, belajar dari firman. Selama ini kita mengenal bahwa Tuhan disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketika kita mendengar kata itu, kita berkata dan berpikir, selama ini saya berpikir, bahwa Abraham merupakan orang yang pertama yang namanya mendapatkan kehormatan disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Tuhan itu bisa begitu bangga disebut Allah Abraham, kita berkata oleh karena Abraham itu bapak segala orang beriman. Nah kita selama ini mengerti bahwa berarti Abraham itu sudah memang orang yang luar biasa. Saya berkata memang betul itu orang yang luar biasa. Tetapi sebelumnya itu ternyata ada pendahulu-pendahulu yang memang tidak terkenal hari ini. Tapi sebutan nama mereka yang melekat pada nama Tuhan itu ada sebelum Abraham. Bahkan ternyata ketika saya mempelajari lebih jauh lagi, Abraham juga bukan orang pertama dari umat pilihan Tuhan yang masuk tanah perjanjian. Jadi untuk sebuah proses, sebuah tanah perjanjian itu diberikan kepada kita, itu butuh waktu, butuh sikap hati yang tertentu, dan itu semua ada ukurannya. Nah hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, sebelum dia disebut sebagai Allah Abraham, ada sebutan-sebutan lain, nama-nama lain, yang di dalamnya ada predikat nama Tuhan itu. Itu bukan Adam. Kita tidak pernah mendengar sebutan Allah Adam. Enggak ada toh? Walaupun kenyataannya memang dia juga Allahnya Adam. Tapi sebuah sebutan Tuhan yang kemudian itu disatukan, dikaitkan dengan nama orang, ternyata itu membutuhkan sebuah kualifikasi tertentu. Nah hari ini saya mau ajak Anda melihat 2 orang sebelum Abraham, yang dimana nama Tuhan dikaitkan dengan nama orang itu. Dan ternyata dua-duanya memang masih merupakan nenek moyang daripada Abraham. Dan satu di antaranya ternyata adalah orang yang pernah masuk tanah perjanjian sebelum Abraham masuk tanah perjanjian. Jadi saya mau berkata begini, di dalam kehidupan kita ini Anda harus melihat bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu oleh karena ada orang lain
yang pernah merintis dan pernah membayar sesuatu buat kita. Dan kalau kita tidak sadari itu, dengan gampang kita merasa bangga dengan diri sendiri. Ada orang-orang yang tahu siapa yang merintis di depan kita, ada orang-orang yang tidak tahu siapa yang merintis di depan kita. Apakah Anda mengerti atau tidak? Bagaimanapun yang namanya warisan rohani, bagaimanapun yang telah orang lain merintis sebelum kita, ternyata memegang peran yang sangat penting. Sekarang mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-9. Saya akan baca mulai ayat yang ke-18. Saudara, kita mendapatkan janji Tuhan berulang-ulang. Kita akan masuk masa raja-raja, puncak keemasan, masuk masa kelimpahan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah begini, pada waktu kelimpahan itu datang, kita akan jadi seperti apa? Sekarang mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-9. Ayat yang ke-18. Judulnya Nuh dan anak-anaknya. Ini peristiwa setelah air bah. Kejadian 9:18, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak sulungnya, anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ayat 26, Anda perhatikan, lagi katanya terpujilah Tuhan, Allah siapa? Sebelum ada sebutan Allah Abraham, ada sebutan siapa? Allah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Saudara, mengapa sebutan pertama itu ajaib? Diberikan oleh orang yang bernama Nuh kepada anaknya berkata, terpujilah Tuhan Allah Sem. Saudara, ada satu hal yang tidak menguntungkan buat saudara semua dan kita semua. Tapi sekaligus ini merupakan blessing yang luar biasa. Apa tidak menguntungkannya? Suka tidak suka, seringkali sekian persen dari hidupmu itu sangat ditentukan oleh keadaan pemimpinmu dan bagaimana sikapmu terhadap pemimpin saudara. Kalau lagi mabuk dan telanjang, jangan dicerita-ceritain. Tutupi. Kalau lagi marah, cuci muka. Ke toilet sebentar. Kalau dia lagi happy, ikutlah bersuka cita. Sebab kutuk dan berkat bisa keluar dari mulutnya. Loh, itu kan salahnya siapa? Tidak ada kita berkata, maka anak-anak Nuh menyediakan akan anggur sampai 30 liter. Dan dia paksa bapaknya minum. Kalau anak-anak nyolot begitu memang, dibuat mabuk bapaknya. Lah Nuh ini mabuk sendiri. Mabuk sendiri, telanjang sendiri. Diceritain, ngutuk. Gitu, bener nggak? Lebih baik kan sebetulnya ya sudahlah, gak usah ke gereja, gak usah kemana-mana, gak usah punya pemimpin. Diam di rumah baik-baik. Salah juga.
serangan datang nggak ada cover, Anda mati duluan. Karena bekas Mahanaim itu daftar pertama setan itu, nama-nama Anda itu. Jadi keluar, sikat ini, mumpung di luar. Kan begitu ceritanya. Kembali nih ya, ini posisi tidak enak. Bagaimana reaksi kita melihat ketika sisi manusianya keluar dan sisi kedagingannya keluar? Loh, Nuh tuh kurang hebatnya apa loh saudara? Dia kira-kira mungkin 100 tahun lah. Dia khotbah sambil membuat bahtera, dibantu hanya oleh istrinya, 3 anak, 3 menantu. Ya toh, mungkin istrinya bagian mijetin dia kalau capek, menantunya bagian masak. Itu aja. Yang kerja yang laki cuma 4. Dan termasuk Ham ini ikut kerja loh. Tidak ada Alkitab mengatakan sementara yang 2 kerja, Ham itu kemudian cari mangsa berburu di sana sini dan kemudian keluyuran. Tidak. Mereka kerja mendampingi bapaknya kurang lebih 100 tahun, kemudian mereka masuk bahtera, lihat air bah datang, sama-sama lihat akan pertolongan Tuhan, tapi kemudian selama 100 tahun lihat bapaknya dicaci maki dan sebagainya. Mereka tahan dan lihat bahwa Nuh tahan, tidak membalas, tidak mengutuk. Tiba-tiba ketika semuanya selesai, membakarakan korban bakaran, Tuhan senang, dan ada perjanjian, tiba-tiba mabuk. Tanam kebun anggur, mabuk. Karena mungkin saking senangnya, anggur ya, wah diperas saudara, minum terus. Dengan air mungkin bosen kali ya, lihat air berhari-hari, cari yang berwarna, minumlah dia, mabuk. Nah mabuk mungkin kepanasan, telanjang saudara. Itulah sisi manusianya keluar. Dan kalau Anda membaca seluruh Alkitab kecuali Yesus, selalu akan muncul sisi manusianya. Dan disitulah kemudian tergantung sikap hati kita. Anda melihat Anda bersikap seperti Ham, lihat begitu diceritakan pengumuman, langsung SMS. Bu Iin marah-marah lagi Pak hari ini Pak. Nyebar. Diumumkan oleh Ibu Iin Cipto Purnomo bahwa kalau kita tidak berdoa selama sekian jam, Indonesia akan terbelah-belah, Pulau Jawa akan terbelah. Itu muncul tuh. No, bukan. Indriati, siapa namanya? Gautama dengan Indriati Cipto Purnomo nyampur. Yang sana marah-marah. Kok tidak pernah begini? Mirip sih itu ya, tapi masalahnya adalah, loh saya tidak menceritakan di belakang dia, di depan dia. Ini tidak apa-apa. Oh di depan, Ham kan masalahnya di belakang, saya tidak. Di depan, saudara. Nah kalau saya berdiri di sini sambil menceritakan dia, ya saya mungkin salah, saya di depan dia. Ini tidak melanggar firman, saudara. Tapi di depan beliau cuma saya dan mereka beliau-beliau ini. Jadi yang boleh hanya beliau-beliau dan saya. Kalau berani mereka kan begitu ceritanya. Anyway saya mau berkata begini. Tetapi ada orang yang seperti Sam. Ketika dia mendengar bukan langsung copy paste send. Enggak. Dia ajak Yafet, dia berkata ayo. Inisiatifnya dari Sam. Dia ambil kain. Dia ambil jubah dan dia jalan mundur. Dia tutupi ketelanjangan bapaknya. Selesai. Begitu Nuh sadar, saya nggak tahu tuh siapa yang cerita ke Nuh ini. Tidak jelas ini. Kan cuman manusia cuman 8 toh. Ini istrinya siapa yang ngerumpi ini saudara? Ini masalahnya ini. Bayangin manusia cuma 8, ada pembawa kabarnya ini. Ini kalau dulu sudah ada SMS, burung-burung pun terima ini message-nya ini. Cuma 8 loh. Sam pasti tidak, Yafet tidak, karena mungkin mereka mungkin tidak, saya tidak tahu. Tapi seseorang memberitahu, apakah mamahnya Ham yang cerita, anakmu kurang ajar? Atau mungkin
Menantunya satu berkata, wah iparku ngawur ini. Tidak jelas saudara. Tapi seseorang, Anda harus teliti sendiri, mungkin 30 tahun lagi baru ketemu siapa. Seseorang cerita ke Nuh. Pembisiknya mulai berkata, Bapak, tahu berita terakhir? Pembuat breaking news. Bapak telanjangnya tadi ya. Yang bilang siapa? Saya ada selimutnya. Itu Sem dan Yafet yang nutupi. Dia cerita begitu detail digambar terlalu vulgar. Ngamuk saudara. Marah, ngutuk. Ajaibnya tidak pernah Alkitab berkata, lalu datanglah Tuhan kepada Nuh berkata, yo jongono toh. Enggak ada tuh. Enggak ada tuh. Tidak ada ayat yang berkata Tuhan menegur Nuh, enggak tuh. Dan kutuknya jalan. Ya, kutuknya jalan. Kadang-kadang ada banyak hal ya saudara ya, yang kita tidak mengerti. Tapi satu yang kita harus mengerti, reaksi dan sikap hati kita harus seperti yang Tuhan suka. Nah oleh karena Sem itu punya sikap seperti itu, dia ambil kain dan kemudian dia tutupi, maka kemudian dalam berkat yang diucapkan, Nuh berkata, terpujilah Tuhan, Allah siapa? Sem. Ini ajaib sekali. Nah, ternyata Sem itu kemudian nanti punya keturunan yang luar biasa. Setelah beberapa generasi, lahirlah beberapa anak dari Sem, dan kemudian ada orang kedua, di mana nama Tuhan itu masuk di dalamnya. Di mana itu? Sekarang mari kita lihat Kejadian pada pasal yang ke-10. Kejadian 10, ayat yang ke-21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, dan ada sebutan bapak semua anak Eber, serta abang atau abangnya yaitu Yafet. Ada istilah menarik yaitu bapak semua anak Eber. Kata Eber ini dari akar kata abar yang sebetulnya persis sama dengan Abraham atau Abram itu. Saudara, ini menarik orang ini. Saya mau cerita dua hal. Yang pertama adalah apa yang sebetulnya Alkitab katakan. Yang kedua adalah sebuah penemuan secara arkeologi yang mengejutkan orang tentang orang bernama Eber ini. Alkitab berkata kata bapak semua anak Eber itu sebetulnya terjemahan hurufiahnya yang betul itu begini. Tuhan atau Allah daripada anak-anak Eber. Atau orang berkata, Allah daripada Eber. Orang kedua, yang dimana nama Tuhan melekat itu ada pada Eber. Dan Eber ini akar katanya sama dengan arti nama atau akar kata Abram atau kemudian Abraham. Tetapi yang ajaib sebetulnya, mengapa orang ini mendapatkan predikat seperti itu. Ditemukan oleh para ahli sebuah bukti arkeologi yang menarik sekali. Bahwa ternyata setelah pada zaman di mana sebagian orang membangun menara Babel, ada sekelompok orang, satu keluarga, yang meninggalkan tanah di mana mereka membangun menara Babel, dan dia menyeberang sungai Efrat, dan dia menetap di tanah Kanaan. Dan ternyata itu adalah Eber, saudara. Jadi para ahli mengatakan, Abraham bukan orang pertama yang menyeberang sungai Efrat dari Ur Kasdim, kemudian menetap di tanah Kanaan. Ada nenek moyangnya namanya Eber, arti namanya sama, yaitu crossing the river, atau crossover, atau menyeberangi, namanya artinya sama, menyeberangi atau menyeberangi sungai. Orang ini dengan keluarganya, pada zaman menara Babel dibuat, dia menyeberangi sungai Efrat, dan dia masuk tanah Kanaan, dan dia membangun sebuah kerajaan.
Dan di dalam zamannya kerajaan ini sangat civilized, sangat beradab, takut akan Tuhan, dan kekuasaannya sampai ke Libanon dan Suriah yang sekarang. Luasnya luar biasa. Dan itu dibangun oleh orang bernama Eber. Makanya kemudian Alkitab mengatakan ada predikat Tuhan yang adalah Allah daripada Eber dan anak-anaknya. Maka sebetulnya predikat itu sebelum Abraham mendapat predikat Allah Abraham, kemudian Ishak dan Yakub, Eber juga orang kedua, di mana nama Tuhan dicantumkan di situ. Kalau Sem adalah orang yang sambil jalan ke belakang, menutupi akan ketelanjangan bapaknya, dia cover semua kemanusiaan daripada manusia, yang bagaimanapun dipakai Tuhan tetap manusia. Dan kemudian kalau Anda perhatikan dari sisi ini, Anda melihat orang yang dengan tegas menolak akan menara Babel, yang nama Babel sendiri artinya kekacauan, dan dia memilih untuk menyeberang sungai Efrat, dan dia menetap di tanah Kanaan. Saya mau ulang lagi, kalau Anda ingin mendapatkan blessing yang terbaik, harus mulai dengan sikap seperti Sem. Bisakah dan biasakah Anda melihat akan sisi kemanusiaan dari orang lain, terutama pemimpin saudara? Sekian tahun lalu saya diangkat anak oleh Pak Yusak. Hari pertama saya lihat kemanusiaannya. Hari ini saya mungkin tidak sefaham Ibu Iin melihat kemanusiaannya. Kalau beliau ini Semnya Pak Yusak. Benar, Semnya Pak Yusak. Mundur terus kalau bilang begini. Mundur. Menurut ceritanya tuh, berkali-kali itu jalan mundur begini, nutupi. Sehingga berhadapan dengan Ibu Yusak, saudara. Nah, itu masalahnya. Saya sekian tahun terakhir, saya lihat kemanusiaannya dan kenabiannya. Ternyata itu manusia betul Pak Yusak itu, saudara. Tuh, ini untuk persiapan Bandung ini. Supaya Anda mengerti, ternyata manusia betul. Bisa tidur, bisa ngorok, bisa segala macam. Jangan berpikir beliau yang di mimbar, yang malang melintang dengan kesaktiannya. Sakti gak Pak? Sakti memang sakti. Loh, saya aku itu. Kalau istilah pendekar itu sakti benar saudara. Benar. Nah warisannya ajaib. Warisan tahan menderita. Nah itu luar biasa juga. Itu yang Anda akan terima nanti di Bandung kan? Nah, makanya kan dia ngewanti-wanti. Sebab kalau arahmu kepada manusianya, Anda akan kecewa. Saya melihat saat dia tajam, saya melihat saat dia off dalam kenabiannya, saya lihat waktu dia sakti, saya lihat waktu dia mengayunkan pedang, saya melihat waktu beliau tiarap. Jadi memang itu kemanusiaan semua orang kecuali Yesus selalu ada faktor itunya. Tapi bagaimanapun respek saya tidak berkurang. Karena justru saya melihatnya kebalik. Aneh ya, dengan segala kelemahannya Tuhan pakai dia dengan ajaib hari ini. Kalau orang lain kebalik, kok bisa lemah gitu ya hamba Tuhan? Nah itu bangsa malaikat yang ngomong seperti itu saudara. Tidak mengenal hidup manusia sebetulnya. Tapi yang kedua, beranikah kita meninggalkan orang yang mencoba membangun menara Babel, dan kita crossing the river, dan kita taruh hidup kita di tanah perjanjian. Dan di situ Tuhan juga akan membangun kita menjadi sebuah kerajaan Tuhan yang luar biasa. Tidak mencari nama, tidak mengibarkan panji kita, meletakkan semua daging kita memilih menyeberang sungai Tuhan, dan kita masuk tanah Kanaan sebelum tanah Kanaan itu Tuhan janjikan kepada mereka. Sekarang saya mulai paham, kenapa Tuhan janjikan Kanaan kepada Abraham? Sebab Eber sudah bayar. Jadi semua janji Tuhan dalam hidupmu itu, selalu harus ada jejak seseorang di atasnya, yang berkaitan dengan saudara. Dengan itu Anda bisa mengklaim. Kayak tadi itu. Kenapa Tuhan harus mati
di Golgota, yaitu bagian daripada Moria, karena Ishak sudah melakukan itu, kemudian Daud membeli tanah itu, dan Tuhan disebut Yesus anak Daud, dia mati di situ. Pinjam tempat 3 hari. Dikubur di lokasi yang berdekatan. Mengapa kalau kita baca Alkitab ada Hebron, ternyata ada kaitannya. Mengapa tanah Kanaan yang dijanjikan? Ternyata sebelum Abraham ada Eber, namanya bisa persis sama. Ngerti gak sih cara Tuhan ngatur hidup kita itu? Jadi sebetulnya dalam hidupmu ini saudara ya, oleh karena apa yang orang tuamu, mungkin keluargamu pernah bayar di daerah-daerah tertentu. Sebetulnya Tuhan berkata, itu sudah dipatok oleh Tuhan buat engkau. Tapi karena kita nggak ngerti, kita nggak pernah sentuh. Lalu orang berkata gini, Pak, tapi itu padang gurun, buat apa buat saya? Saya menemukan definisi menarik tentang padang gurun. Padang gurun adalah tanah yang belum digarap, itu aja. Kalau Anda garap dengan baik, itu merupakan destiny saudara, Anda akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Selalu ya, di tempat di mana Tuhan beri, saya belajar nih, mesti ada jejak telapak kaki kita di situ. Saya baru cerita kita dapat tanah tambahan 8,5 hektar. Itu karena sekian tahun lalu sebetulnya Ibu Nani itu dapat pesan. Saya lagi di luar kota, beliau khotbah di Semarang, anak-anak buah saya dikumpulkan, dia berkata, Tuhan berkata, jalani tanah ini. Pokoknya sekuat kamu jalani semua. Lalu dia berkata, 1 hari seluruhnya akan Tuhan berikan kepadamu. Jadi kami tidak sedang berhenti loh, 8,5 ini. Belum, karena janji Tuhan seluruhnya. Loh, itu ada perumahan, ya bagus toh, ambil sekalian perumahan sudah jadi kan. Kalau masih kosong, kalau Anda ada acara bahtera nginep sana gratis, ya toh. Siapa tahu orang-orang Mahanaim pada punya villa 1 kan lumayan saudara. Yang amin cuma 1 keras, yang lain nanyain. Gak jelas itu apa. Tapi selalu tuh. Dan langsung dijalani sampai ujung ke ujung. Saya tanya, sudah semua? Sudah Pak, sampai kami kencingi. Sah toh? Selalu ada jejaknya. Mau apapun itu, mesti ada jejaknya. Kalau kita bisa tiap kali ya, taruh jejak di situ aja. Anda diamkan. Tunggu waktu Tuhan. Tidak mungkin itu lepas dari tangan kita seharusnya. Karena patoknya Tuhan itu tidak mungkin dicabut. Dia sudah tanam, dia selesai saudara. Hanya soal waktu saja. Kapan akan Tuhan berikan? Nanti dia atur semuanya sempurna adanya. Dan yang menarik adalah kata Efrat. Sungai Efrat itu artinya 2. Yang pertama artinya abundant atau berkelimpahan. Tapi kata kedua artinya gudang kekayaan sorga. Bayangin saudara. Dan itu diikuti loh. Pertama-tama Eber yang melintasi. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau berkelimpahan. Kenapa? Dia seberangi Efrat. Dia seberangi sungai kelimpahan. Sungai yang merupakan gerbang daripada gudang kekayaan surga. Dia seberangi. Eber menyeberangi, nenek moyangnya telah menginjakkan kakinya. Tuhan berkata, pergi, ada tanah yang aku sediakan buat engkau. Engkau mesti ke sana Abraham. Kenapa bisa? Karena ada orang sudah pernah bayar harganya. Menolak akan Babel, ikut akan aku, membangun kerajaan buat aku. Dia seberangi sungai itu, injakkan kakinya di Kanaan. Sekarang bagianmu, aku berikan tanah itu. Selalu ada jejak. Dan kalau Anda ikuti jejak yang pernah Tuhan tunjukkan kepada saudara, Anda akan bersentuhan dengan sungai Efrat dalam hidupmu. Sungai itu tidak pernah menghancurkan orang-orang pilihan, tapi menghancurkan akan semua kuasa gelap. Kalau Anda baca di Alkitab, beberapa kali Alkitab mengatakan orang yang dihukum Tuhan itu dihancurkan dan dihanyutkan oleh sungai Efrat. Saudara sekalian, tapi sungai itu sendiri adalah sungai kelimpahan, sungai abundant,
sungai kemakmuran, dan Alkitab berkata Efrat juga artinya gudang kekayaan sorga. Dan kalau itu bersentuhan dengan kehidupan kita, ajaib sekali. Jadi PR buat semua Anda adalah coba lihat peta hidupmu masing-masing. Mahanaim juga coba lihat peta Mahanaim. Buat pemetaan di sekitar saudara. Kadang-kadang kita petain Bekasi sampai Rapi, sekitar kita kelewatan saudara. Coba bukan peta mana setannya, mana jejaknya. Mana jejaknya? Ide ini, belakangan ada tanah. Kenapa enggak dibuat pasar rakyat kecil-kecilan di tanah itu? Buat orang di belakang, buat di situ. Pak itu rawa Pak, ya kalau di tengah-tengahnya, di ujung-ujungan sudah keras. Buatlah di tempat yang keras, taruh jejakmu di situ. Engkau berkata Tuhan di sini aku memberi makan orang, aku menjamu orang di sini. Saudara satu hari engkau akan lihat, di tempat engkau taruh jejakmu di situ. Sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat dalam kehidupan saudara. Kalau jejak pertama kelihatannya kurang, buat jejak yang kedua. Abraham pernah beli Sikem, dibeli ulang oleh Yakub kalau perlu. Dan itu yang harus dikerjakan. Nah kalau kita percayai itu, Anda kerjakan dua hal ini. Anda akan lihat ada Allah Sem, ada Allah Eber, dan kemudian ada Allah Abraham. Lihat butuh sekian generasi kemudian, baru Tuhan berjanji, aku akan berikan kepadamu. Lalu ketika Tuhan ngomong tentang untuk keturunan Abraham, dia sampai sumpah demi dirinya sendiri, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Dan kita di dalam Kristus adalah keturunan Abraham, dan kita berhak mendapatkan janji itu. Saudara, dalam hidupmu sehari-hari, kalau Anda bukan full-timer, Anda pengusaha, lihatlah jejak orang tuamu. Pernah di mana, pernah ngerjakan apa. Jangan pernah biarkan itu lepas, tanpa kelak engkau ambil dan engkau buat jadi lebih besar. Eber melakukan sesuatu yang tidak ditulis di Alkitab. Abraham masuk, ditulis sangat detail di Alkitab. Tapi ingat, dia bukan orang pertama. Ada orang yang sudah pernah bayar harganya dan jejakkan kakinya di situ. Saya berdoa pagi hari ini, Anda akan disiapkan, semua kita dikuatkan untuk ke Bandung dan mengambil yang perlu kita ambil, menerima yang perlu kita terima, dan meletakkan yang perlu kita letakkan. Saya percaya, saya berdoa saudara akan mengalami banyak hal yang ajaib dari Tuhan, dan hidup kita akan dibuat berubah dan berbeda dalam anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba sudah sampaikan apa yang kau taruh dalam hati hambamu, seberapa pengertian yang kami dapatkan. Kami sadar kalau bukan Tuhan yang membuat kami mengerti, ini akan jadi hanya sebuah kisah cerita masa lalu orang-orang yang bahkan kami sampai detik ini mungkin belum pernah temui. Tapi hamba berdoa kalau ini dari Tuhan buat kami, Roh Kudus akan menjelaskan jadi rema buat kami. Dan bahkan kami percaya dalam beberapa hari ini kami lihat sebuah blueprint peta hidup kami. Dan kami melihat tapak-tapak kaki yang pernah dijejakkan oleh orang-orang yang berkaitan dengan kami sebelumnya. Dan engkau akan tunjukkan yang mana bagian kami. Kami percaya ada jatah yang besar. Tuhan, itu pun kalau engkau tidak memberikan terobosan, kami hanya akan terus bermimpi tanpa pernah menikmati seperti yang kau janjikan. Tapi kami percaya, kami umat yang menangkap hati Tuhan. Impian kami jadi kenyataan, firman jadi daging. Singkirkan dari hidup kami gerutu, caci maki, omelan, keluh kesah, bahkan kata-kata sia-sia karena tidak percaya. Singkirkan dari hidup kami, sebab waktunya segera akan tiba, bahkan sudah tiba sekarang. Kami terima semua penggenapan janjimu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata,